Kalian tahu nggak kalau ada paku bumi yang sengaja ditancapkan oleh dewa langit di Pulau Jawa untuk menyeimbangkan Pulau Jawa agar tidak terombang-ambing di lautan? Benarkah? Mari simak videonya sampai habis ya. Halo, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah dan legenda yang sudah tersebar luas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan sempat disebutkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, soal paku bumi yang ada di Pulau Jawa. Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Buat bolo-bolo yang belum tahu, di tengah kota Magelang terdapat sebuah bukit yang dikenal sebagai Gunung Tidar. Gunung Tidar ini sangat terkenal karena disebut-sebut sebagai pakunya tanah Jawa. Tapi, apakah benar? Mari kita bahas. Legenda Gunung Tidar Magelang. Gunung Tidar ini menyimpan sebagai legenda yang kaya akan makna. Konon legenda Gunung Tidar berawal dari sebuah paku yang dipasang oleh dewa. Legenda ini menggambarkan sebagai Pulau Jawa diciptakan dan ditenangkan oleh kekuatan ilahi. Dahulu, Pulau Jawa belum berdiri dengan kokoh. Pulau ini terus bergerak seolah-olah terombang-ambing di lautan luas. Para dewa yang melihat keadaan ini merasa khawatir. Salah satu dewa memutuskan untuk turun ke dunia dan menancapkan sebuah paku ke dasar lautan. Paku ini menjadi simbol yang mengikat Pulau Jawa agar tidak bergerak lagi. Ketika paku itu dipasang, ia menjelma menjadi Gunung Tidar yang kita kenal sekarang. Gunung Tidar sering disebut sebagai Pakuning Tanah Jawa atau Paku Tanah Jawa. Nama ini mencerminkan peran penting gunung ini dalam stabilitas pulau. Keberadaan Gunung Tidar membuat Pulau Jawa menjadi tenang dan tidak terguncang. Masyarakat Jawa menganggap gunung ini sebagai tempat yang keramat dan suci, yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Selain cerita tentang paku, ada juga legenda lain yang berkaitan dengan Gunung Tidar. Pada masa lalu, daerah Magelang merupakan kerajaan hantu yang diperintah oleh dua raksasa jahat. Kerajaan ini membuat masyarakat ketakutan dan hidup dalam ketidakpastian. Mendengar keadaan ini, Sultan Turki mengutus Syekh Subakir untuk membantu mengusir kerajaan hantu tersebut. Syekh Subakir tiba di Pulau Jawa dengan misi mulia. Ia ingin menyebarkan agama Islam dan membebaskan masyarakat dari kekuasaan raksasa jahat. Dalam perjalanannya, ia bernegosiasi dengan Kiai Semar, penguasa Jawa yang bertapa di Gunung Tidar. Dengan bantuan Kiai Semar, Syekh Subakir berhasil mengusir jin jahat dari kerajaan tersebut. Setelah perjuangan ini, masyarakat dapat kembali hidup tenang. Setelah berhasil, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk untuk menghuni pulau ini. Ia menjanjikan untuk menyebarkan ajaran Islam tanpa memaksa orang-orang untuk meninggalkannya. Sebagai penghargaan atas bantuan Kiai Semar, ia diangkat sebagai Ki Lurah Badro Noyo. Posisi ini membuat Kiai Semar dihormati oleh masyarakat dan dianggap sebagai penjaga spiritual Gunung Tidar. Hingga kini, Gunung Tidar tetap dianggap suci oleh masyarakat sekitar.
Ada beberapa pantangan yang dijunjung tinggi, seperti larangan menanam palawija dan membuat sumur di sekitar gunung. Masyarakat percaya bahwa gunung ini adalah sumber air yang terhubung dengan samudra. Dengan begitu, Gunung Tidar tidak hanya menjadi bentang alam, tetapi juga simbol spiritual yang melambangkan perdamaian dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sejarah Gunung Tidar di masa modern. Dikutip dari buku Manual Mekanisme dan Pelayanan Edowisata yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Magelang, Kebun Raya Gunung Tidar atau KRGT berhasil ditimpah atau diuji. Makna ini menunjukkan bahwa siapapun yang telah mengunjungi Gunung Tidar dianggap telah berhasil menghadapi ujian. Bahkan tokoh besar lahir dari tempat ini, dan selama masa perjuangan, banyak pejuang datang ke Gunung Tidar. Awalnya, Gunung Tidar adalah hutan kota yang gundul tanpa pepohonan. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan ini digunakan untuk mengembala hewan ternak dan sebagai kegiatan militer. Namun, sejak 12 Januari 2021, kawasan ini resmi berstatus sebagai kebun raya. Seiring waktu, Gunung Tidar mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1960-an, penghijauan dilakukan dengan menanam pohon pinus. Sejak saat itu, Gunung Tidar semakin hijau dan indah. Berbagai jenis pohon lain juga ditanam, seperti pohon mahoni dan damar, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Gunung Tidar juga memiliki makna sejarah bagi masyarakat Magelang. Pada 25 September 1945, rakyat Magelang berkumpul di puncak Gunung Tidar untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Di era kemerdekaan, Gunung Tidar menjadi bagian penting dari perkembangan Akademi Angkatan Persenjataan Republik Indonesia, atau disebut AKABRI, sekarang dikenal sebagai Akademi Militer. Saat ini, Kebun Raya Gunung Tidar menjadi tempat wisata yang menarik. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam, berolahraga, dan belajar tentang berbagai jenis tumbuhan. Suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah menjadikan KRGT pilihan populer bagi keluarga dan pecinta alam. Dengan segala perubahan ini, Gunung Tidar kini menjadi tempat yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Mungkin itu cuplikan tentang sejarah dan legenda dari Gunung Tidar, atau yang sering disebut Paku Tanah Jawa. Kalau bolo-bolo mau mengoreksi atau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan saya Faris, sampai jumpa.